Levria Dwi Angelina, Ane Rosita Dewi, Oktavani Devina, Alini Az-Zahra, Yusuf Adi Permana, Riko Ardianto. Gue jadi kepikiran, hampir setiap minggu ada konser Korea atau fan meeting di Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap budaya Korea, khususnya K-pop, udah gak terbendung lagi. Dari musik, fashion, makanan, sampai gaya hidup, semuanya kayak udah jadi bagian dari keseharian mereka. Nah, di tengah maraknya Korean Wave ini, gue jadi penasaran, gimana sih pengaruhnya terhadap identitas nasional kita? Apakah budaya lokal makin terpinggir? Atau justru ada bentuk adaptasi baru yang memperkaya identitas kita sebagai bangsa? Ayo kita bahas. Korean Wave. Hai guys, siapa sih yang gak kenal Korean Wave? Dari K-pop, drama Korea, makanan kayak tteokbokki, sampai fashion yang super stylish, semua lagi booming di Indonesia. Banyak banget anak muda yang ngefans berat, bahkan sampai ikutan ngomong bahasa Korea. Popo? 싫어요. Fenomena ini keren sih, tapi kalau kita nggak hati-hati, bisa nggak sih identitas nasional kita malah luntur? Dari semua sektor, dari pemerintah, dari Mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing, termasuk budaya Korea? Identitas nasional kita itu kan unik ya, dari segi budaya, bahasa, makanan, sampai gaya hidup. Tapi gara-gara demam Korea ini, banyak yang mulai ninggalin budaya lokal. Misalnya, anak-anak muda zaman sekarang lebih hafal lagu-lagu K-pop daripada lagu daerah. Restoran Korea makin rame, sementara makanan khas kita kayak gudeg atau rendang makin kalah saing. Bahkan ada yang lebih bangga pakai gaya Korea daripada pakai batik. Kalau kita lihat dari kacamata hukum, sebenarnya ada aturan yang ngejaga identitas nasional kita. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara harus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Lalu, ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang tujuannya agar menjaga warisan budaya Indonesia agar tidak tenggelam di era globalisasi. Yang artinya, kita boleh menikmati budaya luar, tetapi jangan sampai kita lupa sama budaya sendiri. Yang bikin gue keren adalah perubahan mindset anak muda. Boleh aja suka sama budaya asing, tapi kalau sampai minder sama budaya sendiri, itu bahaya. Banyak yang ngerasa kalau budaya Korea lebih keren, sementara budaya kita malah dianggap kuno. Padahal, budaya itu bagian dari identitas nasional, sesuatu yang bikin kita beda dari bangsa lain. Kalau semua jadi ikut-ikutan tren luar, lama-lama kita bisa jadi kehilangan jati diri. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Kesimpulannya, Korean Wave ini punya dua sisi. Di satu sisi, kita bisa belajar banyak dari Korea soal cara mereka mempromosikan budaya. Tapi di sisi lain, kalau kita cuma jadi penonton tanpa melestarikan budaya sendiri, kita bakal kehilangan identitas nasional. Jadi solusinya, kita harus bangga sama budaya Indonesia dan bisa menyeimbangkan antara menikmati budaya luar dan mencintai budaya sendiri. Makanya,
Kita harus pintar-pintar dalam menyikapi fenomena ini. Bukannya menolak budaya luar, tapi justru kita bisa belajar dari cara Korea mempromosikan budayanya ke dunia. Kita juga bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti lebih sering mendengarkan musik tradisional atau modern yang berbasis budaya lokal. Ikut mendukung industri kreatif Indonesia dan memperkenalkan kuliner khas ke teman-teman kita. Pemerintah, media, dan pelaku industri juga harus ikut andil dalam memperkuat kebudayaan nasional dengan cara yang inovatif dan menarik buat generasi muda. Intinya, menikmati Korean Wave itu nggak salah. Asalkan kita tetap bangga dan melestarikan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga dan mempromosikan budaya Indonesia, siapa lagi?